Selamat pagi, teman-teman. Kita masuk lagi di kuliah kita secara online. Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dan tolong dipersiapkan alat-alat tulis yang diperlukan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam materi kita kali ini. Materi kita kali ini cukup ada 4 bagian. Yang pertama atau A, alat yang digunakan dalam survei. B, konsep value stream mapping. C, konsep Pareto analysis. D, konsep DXY matrix. Saya coba memaksimalkan untuk bisa menjelaskan semua ini, tapi mungkin ada beberapa bagian nanti yang tidak bisa kita selesaikan juga hari ini. Semoga ada waktu yang lain yang bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Perencanaan dan strategi. Tentu setiap perusahaan mempunyai perencanaan dan strategi. Kita coba bahas dulu khususnya mengenai strategi. Kira-kira apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, strategi apa. Memahami pentingnya strategi logistik yang baik adalah suatu hal yang perlu dalam menyusun rencana. Menjadi tindakan adalah hal lain. Untuk membantu dalam penciptaan strategi, berikut ini ada 3 cara dari beberapa produsen untuk memperkuat organisasi logistik mereka dan meningkatkan layanan. Ya, jadi perlu sekali strategi. Biasanya kan strategi logistik itu yakni strategi untuk memenangkan pasar, strategi untuk dapat berkompetisi dengan baik, tentu untuk menjadi market leader, pemimpin pasar. Tentu strateginya itu dibarengi dengan operasionalnya, yaitu meningkatkan pelayanan. Dalam logistik, meningkatkan pelayanan berarti berbicara mengenai kualitas, berbicara mengenai ketepatan waktu atau on-time delivery, berbicara juga mengenai tempat di mana bila kita mendistribusikan barang, dikirim ke tempat yang sesuai dengan yang diminta oleh customer. Ada 3 strategi dalam menciptakan strategi logistik yang efektif. Sehingga dikatakan terhubung. Terhubung berarti ada konektivitas atau ada link satu dengan yang lain. Salah satu cara menciptakan strategi logistik yang efektif atau efektif logistik adalah dengan cara selalu terhubung dengan pemasok dan mitra perusahaan. Pemasok di sini ya tentu kalau dalam perusahaan atau industri, pemasok bahan baku. Kalau dalam logistik atau supply chain, pemasok itu bisa menjadi vendor. Contohnya yang punya truk, yang punya gudang, bisa juga yang memberikan space di dalam kapal baik udara maupun laut. Transformasi digital memungkinkan pabrikan untuk merancang strategi logistik yang menghubungkan mereka dengan pemasok dan mitra perusahaan dimanapun mereka berada. Ya, dengan transformasi digital, transformasi berarti kan adanya perubahan. Tentu ke perubahan yang lebih modern, teknologi yang lebih baik, sehingga perusahaan bisa merancang strategi logistik yang menghubungkan dengan tadi pemasok dan juga mitra-mitranya, seperti pihak gudang, baik pihak co-loader atau mitra kerja.
Pembelian, membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dan mitra, membantu dalam proses perencanaan, ya, perencanaan, planning, membantu dalam hal meningkatkan sumber, maksudnya sumber sourcing itu, ya tentu kalau dalam logistik sumbernya apa? Ya tentu seperti bagian tracking, bagian custom clearance, mungkin surveyor, bagian fumigasi, mungkin juga seperti transporter, ya, tracking, atau bisa juga seperti kapal laut atau kapal udara. Terus mengelola resiko pemasok, maksudnya di sini bahwa kita bisa mengelola risiko atau juga pengalihan risiko ke pihak ketiga. Tentu di sini berbicara mengenai asuransi dan meningkatkan kerjasama untuk mendukung rencana jangka panjang untuk pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan perusahaan. Ya. Selalu kita melihat jauh ke depan, yang disebut di sini rencana jangka panjangnya. Bagaimana pertumbuhan jangka panjang? Tentu itu harus mempunyai strategi jangka panjang perusahaan. Bahkan ada visi, ada misi, ada strategi, dan bagaimana teknik untuk melakukan operasional perusahaan sehingga bisa menjadi leader, menjadi pemimpin pasar. Termasuk di sini berbicara mengenai inovasi, penciptaan sesuatu yang baru, yang tidak standar, tapi menjadi lebih baik dari kompetitor, dan juga keberlanjutan perusahaan atau bagaimana perusahaan berjalan untuk seterusnya. Kemudian transparansi. Produsen tidak lagi hanya bereaksi terhadap gangguan logistik. Mereka dapat mengantisipasinya, membuat skenario apa yang terjadi, membuat penyesuaian. Ini memang tidak hal yang gampang. Contoh saat ini kondisi dunia yang banyak berubah ke arah yang negatif, atau kalau di dalam kurva itu, kurva menurun. Nah, tentu untuk penyesuaian dengan hal ini tidak gampang. Kenapa? Ya, termasuk penyesuaian dalam hal SDM-nya. Saat ini banyak juga orang yang kena PHK gara-gara ini. Kenapa? Karena mungkin yang mereka punya sourcing-nya seperti tracking-nya mungkin tidak semua berjalan. Banyak hal, jadi semua mulai menghemat. Dalam istilah logistik atau perusahaan dikatakan apabila di dalam sampan itu umpamanya ada 6 orang penumpangnya, ya lebih baik itu mungkin 1 orang harus dikorbankan agar 5 orang lagi bisa sampai kepada tujuan. Bukan berarti dikorbankan, dilakukan hal yang tidak baik, tapi ditinggalkan. Kalau umpamanya sampan tersebut sudah terlalu over capacity. Kemudian di sini ada lagi pabrik cerdas. Salah satu cara menciptakan strategi logistik yang efektif atau efektif logistik adalah dengan cara menerapkan pabrik cerdas atau smart manufacturing. Smart manufacturing adalah tentang penggunaan data dan teknologi real time, kapan saja dan di mana saja, yang sangat dibutuhkan oleh orang dan mesin, dan dalam bentuk yang mereka butuhkan. Teknologi yang membuat gelombang dalam logistik adalah sensor pintar. Maksudnya di sini, setiap kali customer atau consignee menginginkan informasi mengenai barangnya, dia dapat men-searching atau tracing di dalam satu sistem atau program. Contohnya kalau saat ini, kalau kita memesan barang melalui market online, kita bisa tahu dengan memasukkan nomor RW bill di dalam satu program tracking dari perusahaan tersebut, kita tahu sudah sampai di mana status barang tersebut. Sudah sampai di gudangkah atau masih baru berangkat, kita tahu. Itu perlu. Tujuannya agar perusahaan dapat mengantisipasi kedatangan atau penerimaan barang. Tentu perlu persiapkan orang-orang yang menerimanya
atau alat yang membongkar barang tersebut dari wadah atau dari kontainer. Jadi itu perlu sekali. Makanya di sini katakan ini harus didukung oleh penggunaan data dan teknologi real time. Contohnya dalam tracking ada GPS, Global Position System. Dengan GPS kita tahu truknya sampai di mana. Umpamanya ke Bandung, mungkin dia masih di Cipularang dan lain-lain. Atau mungkin sudah mau sampai di Bandung atau sudah dekat pabrik. Dengan adanya GPS, itu maksudnya. Jadi untuk mengetahui status barang secara real time. Dilengkapi dengan GPS, sensor cerdas akan melacak. Nah, melacak lokasi aset. Di mana. Kalau dia lama, kenapa? Itu perlu dievaluasi. Kendaraan, inventaris, bahkan para pekerja. Kalau ada GPS, pekerja juga tahu apakah dia bekerja sungguh-sungguh, atau pura-pura, atau bahkan korupsi waktu. Contohnya di jam kerja, malah pergi ke suatu tempat yang tidak diinstruksikan oleh perusahaan. Produsen sekarang menggunakan data sensor cerdas untuk melihat pada titik mana lokasi pengiriman, keberadaan truk armada, dan masih banyak lagi. Data juga membantu memprediksi dan mengkonfirmasi kapan aset tiba dan kapan mereka meninggalkan gudang atau pusat distribusi atau toko retail atau toko eceran. Ini tadi sudah dijelaskan ya mengenai GPS itu. Dia menjadi sensor atau pelacak untuk mengetahui status kargonya sudah sampai di mana. Lean manufacturing, salah satu cara menciptakan strategik logistik yang efektif atau efektif logistik adalah dengan cara lean manufacturing, sama dengan mata kuliah kita ini ya, Lean Six Sigma. Lean manufacturing tidak hanya menguntungkan karena mengefisienkan operasional produksi, tetapi juga menguntungkan karena mengefisiensikan operasional perbudakan dan armada. Jadi semua departemen, semua seksi yang ada di dalam perusahaan itu memang perlu dilihat lean manufacturing-nya nih. Lean-nya ini bagaimana? Apakah ada umpamanya proses yang lambat? Apakah ada proses yang istilahnya sia-sia, tidak perlu dilakukan? Nah, jadi atau kalau ada umpamanya proses yang lambat tentu harus dipertimbangkan untuk melihat proses yang lebih cepat, lebih hemat. Mengingat biaya produk sebagian besar tergantung pada faktor biaya transportasi dan penyimpanan dalam gudang. Bila kita dapat melakukan efisiensi penghematan terhadap faktor tersebut, maka keuntungan perusahaan akan dapat ditingkatkan. Kalau kita ingat dulu, bahkan sekarang ini ya, kenapa bisa tiket pesawat terbang menjadi murah? Itu diawali oleh AirAsia. AirAsia itu yang pertama mempelopori harga tiket murah, ongkos murah. Tetapi mereka juga memang menghemat di berbagai bidang. Menghemat contoh ban pesawat. Ban pesawat tidak harus baru. Mereka kadang-kadang mengirimkan ban pesawatnya itu ke Kanada hanya untuk vulkanisasi atau memperbaharui, padahal masih tetap bahannya yang lama, hanya seperti direkondisikan. Nah itu. Kemudian mereka juga ingin agar seluruh bangku yang ada di pesawat itu penuh. Jangan sampai ada yang kosong. Karena ketika dia penuh, dia sudah mendapatkan keuntungan daripada tiketnya mahal tapi bangku banyak yang kosong. Ini strategi yang dilakukan oleh AirAsia. Dan faktanya AirAsia itu menjadi perusahaan penerbangan yang sangat maju. Kecuali saat sekarang memang semua pesawat terbang agak down, siklusnya menurun. Karena memang ada keterbatasan untuk penumpang, paling 50%. Dan itu sudah rugi. Karena faktanya ketika berisi 60%, baru BEP atau break even point. Maksudnya baru balance antara cost dengan penghasilan. Nah, itu tentu tidak boleh berjalan dalam jangka panjang. Kalau begitu terus, nanti tidak ada lagi
mungkin perusahaan penerbangan yang mampu untuk bertahan. Di luar gudang, Lean Manufacturing mungkin melibatkan pencarian rute yang lebih efisien untuk armada pabrik, melacak pemberhentian atau putaran yang tidak terjadwal dari driver, atau menyederhanakan arus lalu lintas masuk dan keluar dari fasilitas perusahaan. Ya, ini maksudnya untuk membuat para supir atau tracking itu berjalan secara efisien. Karena kadang-kadang mereka kalau tidak dimonitor, ya bisa aja umpamanya ke Bandung itu beberapa kali pengalaman, ya katakan jalan, taunya mereka tidur di rest area. Padahal kalau ditelepon katanya dalam perjalanan, tapi bisa kelihatan dari GPS. Beberapa lama waktunya ternyata mereka beristirahat atau ada alasan-alasan yang lain. Itu perlunya ada GPS. Dan ini yang disebut dengan Lean Manufacturing ini, bagaimana memangkas hal-hal yang sia-sia. Strategik logistik yang berhasil diterapkan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang berdedikasi untuk menjaga tingkat layanan pada tingkat tertinggi, meskipun ada perubahan yang terjadi dalam rantai pasokan. Perlu diingat tujuan akhir dari setiap strategi logistik adalah untuk memberikan produk yang tepat kepada pelanggan dengan kualitas yang tepat. Pertama tadi produk yang tepat, kemudian kualitas yang tepat, dan harga yang tepat. Harga yang tepat di sini bukan berbicara murah, tapi apa yang dibutuhkan oleh customer. Karena murah bukan berarti bahwa itu bagus. Banyak hal ya, jam tangan juga banyak yang murah, tapi banyak juga yang mahal. Kenapa yang mahal laku? Karena itu harga yang tepat bagi orang-orang yang berduit. Pada saat yang tepat, ya tidak terlambat, tidak ketinggalan model, ketinggalan umpamanya dalam musimnya, aturannya dipakai di musim panas, datangnya di musim hujan, atau sebaliknya. Kalau di Eropa mungkin dibutuhkan untuk musim dingin, contohnya barang yang dibutuhkan di musim dingin terlambat datang, udah di musim panas, berarti itu kan tidak tepat waktu. Itu perlunya strategi logistik diterapkan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan service kepada customer kita. Jadi kita berikan service yang baik, tentu mereka menjadi customer yang setia, customer yang terus menjadi pelanggan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, proses manajemen strategis telah menjadi lebih kompleks dan mahal. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membantu manajer strategis, berbagai macam alat dan teknik telah dikembangkan. Tentu alat dan teknik ini untuk membantu meningkatkan umpamanya, karena tadi dikatakan di sini mahal, nah bisa nggak dicari yang lebih efisien? Dicarilah alat atau metodenya, bagaimana seperti tadi yang saya bilang, Air Asia metodenya apa? Ya cutting cost. Cutting cost. Kalau dulu dalam pesawat diberikan makan, umpamanya nasi dengan makanan-makanan yang enak, daging dan lain-lain, nah sekarang udah nggak ada lagi. Dikasih hanya aqua, gelas, dikasih hanya roti yang sederhana, seperti itu. Teknik ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Alat untuk mengembangkan strategi organisasi, teknik perencanaan strategis, dan teknik kontrol. Yang pertama, alat untuk mengembangkan strategi organisasi. Proses identifikasi dan evaluasi berbagai strategi yang mungkin telah menghasilkan sejumlah alat konseptual atau teknik untuk tujuan ini, alat-alat dan teknik yang terkait tetapi berbeda. Manajer harus memutuskan sejauh mana mereka akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional sebagai manajemen strategis. Ya, tentu untuk visi, misi, strategi, bahkan metode untuk memenangkan pasar, itu biasanya diputuskan oleh top manajemen. Kecuali mungkin teknik atau cara atau strategi memenangkan pasar, sebagian pasar, itu memang kadang-kadang dibutuhkan input atau masukan dari employee atau karyawan, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan customer. Apa kira-kira yang dikomplain dan apa yang menjadi penghargaan dari customer.
Nah, itu menjadi masukan sehingga perusahaan memutuskan strategi apa yang dilaksanakan untuk bisa menjadi pemenang di dalam suatu pasar. Beberapa alat yang paling banyak digunakan adalah analisis pertanyaan kritis. Ya, selalu bertanya kenapa, ada nggak jalan yang lebih baik, kenapa ada masalah, kenapa lama, adakah yang lebih cepat, seperti itu. Harus ada yang disebut dengan pertanyaan kritis. Kemudian analisis gap. Gap maksudnya ada jarak, ada perbedaan. Analisis industri, matriks produk pasar, siklus hidup produk, maksudnya bagaimana, berapa lama produk itu mulai diproduksi sampai dijual, bagaimana ketahanan suatu produk bertahan dalam jangka waktu tertentu, itu tentu ada life cycle-nya seperti model ya. Model dari suatu barang tentu ada kalanya model itu yang kita kira update hari ini, ternyata dalam waktu tidak lama di depan model itu sudah menjadi yang kuno, sudah ketinggalan. Dari itu perlu dikatakan di sini siklus hidup produk dan banyak kerangka kerja analitis yang digunakan dalam manajemen portofolio. Misalnya analisis SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threats. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga tantangan. Ya, matriks BCG. Kemudian bagian ini hanya menekankan pada analisis pertanyaan kritis karena bantuan yang paling penting untuk memandu manajemen puncak dalam memilih strategi yang tepat. Analisis pertanyaan kritis, sebuah sintesis dari ide-ide dari beberapa penulis menunjukkan bahwa merumuskan strategi organisasi yang tepat adalah proses analisis pertanyaan kritis, menjawab seperti 4 pertanyaan berikut. Pertama, apa tujuan dan tujuan atau tujuan organisasi? Jawaban atas pertanyaan ini menyatakan di mana organisasi ingin pergi. Ya, tujuannya apa gitu? Apakah menjadi pemenang pasar di pulau, satu provinsi, atau pemenang pasar di satu negara, atau pemenang pasar di satu benua, atau bahkan ingin menjadi market leader di seluruh dunia. Itu yang disebutnya tujuannya apa gitu. Ya. Kemudian di mana organisasi saat ini terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini dapat memberitahu manajer jika suatu organisasi mencapai tujuan organisasi dan jika demikian, apakah tingkat kemajuan tersebut adalah memuaskan. Maksudnya, tentu ketika kita ingin berlari kepada satu tujuan, kita harus tahu posisi kita saat ini di mana. Posisi tersebut karena tentu tujuan itu bukan hanya kita, ada juga orang lain yang ingin mencapai itu. Dari itu harus kita mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga kita meningkatkan kekuatan dan tentu mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan juga kalau bisa, kalau memungkinkan. Itu maksudnya di sini, di mana organisasi saat ini, di mana posisi kita saat ini, di level berapa kita, apakah di dalam pasar kita menjadi market leader atau kita mungkin hanya jadi pengikut atau follower. Ya, jadi itu perlu, itu maksudnya untuk mengenal diri kita. Kita mengenal diri, baru kita coba juga mengenal siapa yang menjadi kompetitor dan bagaimana keadaan kita di dalam pasar. Ini disebut di sini sintesis, artinya hasil akhir dari percobaan untuk menggabungkan antara tesis dan antitesis. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang kedua, apakah jenis lingkungan? Yang ketiga, apakah jenis lingkungan yang organisasi sekarang ada? Kedua, lingkungan internal dan eksternal. Ya, maksudnya ini untuk diketahui bagaimana sih lingkungan internal kita. Internal tentu yang ada di dalam perusahaan. Dan di dalam perusahaan itu juga merupakan suatu lingkungan organisasi. Maksudnya di sana banyak departemen, banyak seksi. Kemudian lingkungan eksternal, bagaimana di luar, ya, bagaimana eksternal memandang kepada perusahaan, bagaimana internal memandang mutu dari produk yang kita jual, ya. Jadi itu maksudnya.
memberikan analisa yang tepat bagaimana kita memandang perusahaan baik secara internal, baik secara eksternal atau dari luar. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk lebih mencapai tujuan organisasi di masa depan? Jawaban pertanyaan ini benar-benar menghasilkan strategi. Ya, setelah tentu ini maksudnya strategi ini ya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Apa strateginya? Strateginya umpamanya apakah kita hanya memenangkan pasar di dalam negeri dulu atau bagaimana? Kita tentu macam-macam, setiap perusahaan mempunyai strategi yang berbeda, tidak semuanya sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus biasanya ini perlu karena nanti akan dituangkan dalam satu SOP, Standard Operational Procedure, sehingga SOP dilaksanakan untuk tercapainya suatu proses yang menghasilkan output yang terbaik. Kemudian alat untuk perencanaan dan problem solving, memecahkan masalah. Untuk membantu manajer meningkatkan perencanaan dan masalah mereka ingin untuk pemecahan berbagai teknik manajemen strategis dan alat-alat telah dikembangkan. Yang paling penting dari alat ini adalah manajemen teknik, penelitian, ilmu manajemen jangka dan riset lokasi yang maksudnya hanya ada dalam perusahaan yang disebut dengan R&D ya, Research and Development, di research, di analisa. Tentu itu berdasarkan analisa yang ada di lingkungan baik pendapat orang luar maupun pendapat dari orang dalam. Dianalisa kira-kira apa kebutuhan dari masyarakat, bagaimana selera dari masyarakat, apakah harga kita itu bisa diterima masyarakat, apakah yang kita produksi itu menjadi kegemaran atau kebanggaan bagi masyarakat. Jadi banyak hal ya. Tentu ilmu manajemen didefinisikan sebagai satu set model keputusan secara kuantitatif berdasarkan yang digunakan untuk membantu membuat keputusan. Jadi semua itu ilmu manajemen digunakan untuk membantu top manajemen untuk mengambil keputusan, tentu menggambarkan visi misi strategi perusahaan. Ada 3 komponen utama dalam definisi ini. Yang pertama, ilmu manajemen adalah satu set alat kuantitatif. Yang kedua, ilmu manajemen menggunakan model keputusan, decision. Yang tiga, model kuantitatif, membantu para pengambil keputusan mereka tidak dapat menggantikan. Atau kuantitatif maksudnya bagaimana sih data yang dibutuhkan itu berapa banyak. Tentu dengan banyaknya data, tentu data yang benar, sehingga mereka berdasarkan data, mungkin data perusahaan di masa lalu, data dari kompetitor, terus data dari perusahaan untuk kemampuan perusahaan dan juga kemampuan dari sumber daya perusahaan. Tentu itu tujuannya yaitu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian teknik penelitian ilmu manajemen membantu manajer meningkatkan kualitas pemecahan masalah mereka. Oke, kita teruskan. Kemudian ada beberapa ilmu manajemen untuk teknik kuantitatif. Yang pertama di sini evaluasi program dan review teknik, disingkat dengan PERT. Adalah perencanaan dan pengendalian teknik yang memungkinkan manajer untuk menguraikan proyek dalam kegiatan tertentu dan untuk merencanakan jauh ke depan ketika apa yang harus diselesaikan. Tentu itu dibuat satu planning, dan dibuat satu target. Target-target itulah yang ingin dicapai. Bagaimana kalau umpamanya di kuartal kuartal pertama ternyata target nggak capai. Nah, tentu nanti akan ada perbaikan di kuartal kedua. Tapi bisa aja di kuartal pertama tidak mencapai target, ternyata di kuartal kedua melebihi target. Itu bisa terjadi karena satu hal yang di luar prediksi, di luar ekspektasi dari top manajemen. Ya. Fungsi PRT utama adalah untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ya. Umpamanya kalau ada satu proyek, kami biasanya itu, umpamanya proyek seperti dulu ada proyek pembangunan PLTU di Palembang. Nah, tentu untuk suatu
proyek seperti itu, mulai dari membangunnya sampai selesai, tentu dibutuhkan mesin-mesin, peralatan, equipment, dan lain-lain, dan itu banyak yang diimpor. Berarti itu pekerjaan bisa berjalan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, maksudnya di sini kita tentukan waktunya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ada target-targetnya. Jangan sampai target itu tidak tercapai. Kalau tidak tercapai berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian analisis break even, analisis impas, membantu manajer menentukan berapa banyak unit harus dijual sebelum produk menguntungkan. Maksudnya ya untuk kalau modalnya 3 triliun ya, berarti kan harus ada keuntungan 3 triliun baru disebut dengan break even point atau dia titik impas, balik modal. Biasanya sih yang umum dalam satu usaha itu balik modal itu biasanya sampai 3 tahun sampai 10 tahun. Yang umum, walaupun ada sebagian sebelum jangka waktu itu atau setelah jangka waktu tersebut. Ada linear program. Pemrograman linear digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai beberapa tujuan. Jadi ini harus bisa diketahui, dianalisa sumber yang dibutuhkan apa, berapa orang karyawan, berapa mesin, berapa yang membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada teori permainan. Teori permainan mencoba untuk memprediksi bagaimana orang rasional akan berperilaku dalam situasi kompetitif. Misalnya, teori permainan mencoba untuk menggambarkan bagaimana pesaing akan merespon kenaikan harga, pengenalan produk baru, atau kampanye iklan baru. Ya. Kita ngetes, itu namanya test the water ya. Kita tes dulu sesuatu dengan hal yang baru. Tujuannya ya tentu untuk melihat respon dari kompetitor, respon dari customer. Kemudian model simulasi. Model simulasi adalah representasi matematis, ini yang bawah ya, dari hubungan antara variabel dalam situasi organisasi kehidupan nyata. Mencoba untuk mereplikasi bagian dari operasi organisasi dalam rangka untuk melihat apa yang akan terjadi ke bagian itu dari waktu ke waktu. Atau bereksperimen dengan bagian itu dengan mengubah variabel-variabel tertentu. Misalnya, simulasi yang populer untuk bisnis yang berisiko inovasi produk. Ya, ini sama dengan pembuatan skripsi ya. Kadang-kadang pembuatan skripsi itu contohnya dampak dari pembukaan suatu konsolidasi terhadap penjualan perusahaan. Jadi ketika membuka servis baru, apa sih dampaknya bagi perusahaan? Bagaimana sih keuntungannya? Apakah kita mendapatkan shipment yang lebih banyak? Ya, kemudian value stream mapping. Ya, ini udah ke materi yang baru ya. Merupakan teknik memvisualkan proses aktivitas dalam bentuk mapping flow. Chart yang berguna untuk memetakan aktivitas yang memberikan nilai tambah dalam mewujudkan proses lean. Lean itu kan memeriksa dalam satu proses, adakah di sana di periode proses tersebut ada nggak yang tidak perlu dilakukan? Bisa nggak dihemat biayanya? Bisa nggak dipercepat waktunya? Bisa nggak pekerjaan itu lebih bersih? Bisa nggak barang yang diproduksi itu lebih bermutu? Itu sebenarnya yang dimaksud dengan lean. Jadi semua dievaluasi. Yang kita kira bagus hari ini, mungkin masih ada pendapat lain. Sebenarnya bisa lebih bagus lagi. Yang kita kira biayanya sudah sangat murah, mungkin masih bisa lebih murah lagi. Jadi yang kita kira penjualannya sudah bagus, bisa ada kemungkinan lebih bagus lagi. Itu maksudnya lean itu. Jadi dalam setiap proses dicek, dievaluasi proses tersebut untuk menjadi optimum, yang artinya lebih menguntungkan secara biaya, menguntungkan juga secara waktu. Setiap proses aktivitas dilakukan, perusahaan selalu berujung pada penambahan kos dan waktu.
dan akhirnya akan dibebankan dia. Setiap cost, setiap waktu, setiap gerakan atau pekerjaan tentu ada biaya. Karyawan yang mengerjakan itu kan tidak gratis. Karyawan harus digaji. Dan setiap ada umpamanya pengiriman barang, kalau dia salah mengambil jalan, aturannya ada jalan yang lebih cepat, tapi dia mengambil jalan yang kurang tepat, itu tentu ada biaya. Solarnya lah, waktunya lah yang lebih banyak. Itu menjadi suatu kerugian. Nah, itu yang perlu dicek lean-nya itu, proses lean-nya itu. Dicek prosesnya itu. Cari yang terbaik. Perusahaan Toyota yang memulai ini, itu mereka bisa membuat kendaraan yang lebih murah dan berkualitas dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Sehingga Toyota dianggap salah satu pionir untuk mobil yang dapat menguasai pasar dunia. Oke, perusahaan yang berdaya saing tinggi hanya akan melakukan proses aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambah. Ya, kalau tidak ada nilai tambahnya tidak usah. Contohnya, kalau kita mengimpor barang bahan baku, untuk apa itu disimpan banyak-banyak di gudang? Karena kan hanya memakan biaya dan mungkin barangnya kelamaan di gudang juga bisa jadi expired. Jadi bisa disiasati ketika barang impor itu sampai, udah tidak perlu ke gudang tapi langsung ke bagian produksi dan besoknya langsung dilakukan pekerjaan merubah dari bahan baku menjadi barang jadi daripada mengimpor banyak-banyak bahan bakunya tersimpan di gudang. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan agar kargonya masuk on time. Jangan sampai umpamanya karena menghindari biaya di gudang, ternyata bahan bakunya terlambat datang, itu juga mengakibatkan mesin-mesin tidak bekerja. Dan karyawan juga akan tidak melakukan pekerjaannya karena tidak ada bahan baku. Penggunaan value stream mapping biasanya menggunakan simbol-simbol yang distandarisasi. Meskipun dalam penggunaan biasanya terdapat beberapa variasi dalam memvisualisasikan simbol. Simbol-simbol VSM dikelompokkan ke dalam kategori, ya prosesnya bagaimana, materialnya, informasi ini sangat perlu. Informasi mengenai kondisi barang, terus status barang, simbol-simbol umum. Simbol proses meliputi simbol untuk memvisualisasi flow chart. Flow chart itu dibuat ya, seperti dari A ke B, dari B ke C. Seharusnya dari B ke C. Tapi kalau dari B ke C gagal, mungkin dari B balik ke A lagi, baru balik ke B lagi, balik ke C, sampai nanti terakhirnya di finish. Itu yang disebut dengan flow chart. Flow chart dari satu struktur organisasi kan, pertama CEO atau direktur utama, nanti ada direkturnya, ke bawah nanti ada GM-nya, GM accounting, GM operasional, GM customer service, GM marketing and sales, dan lain-lain. Nanti di bawah GM ada manajer-manajernya lagi, manajer manajer gudang, manajer tracking, manajer custom clearance. Di bawah manajer nanti ada supervisor lagi, supervisor baru ke karyawan. Karyawan nanti mungkin sampai ke bawah ke office boy. Itu maksudnya ada flow. Flow itu kan aliran. Flow chart mulai dari atas ke bawah sampai kepada employee. Employee itu harus jelas, dia harus report dan tanggung jawab kepada siapa, tentu ke supervisor. Supervisor tanggung jawab kepada siapa, kepada manajer. Manajer tanggung jawab kepada GM, GM tanggung jawab kepada ke direktur, terus sampai ke top manajemen. Ya, itu disebut dengan flow chart. Demikian juga dalam hal service kita ke customer. Tentu ada flow chart dari customer, proses data, work cell-nya, dan operator. Simbol material untuk memvisualisasi inventory shipment, Kanban stock point, material pool, safety stock, dan external shipment. Simbol informasi untuk memvisualisasi proses, central control point, manual info, dan electronic info. Itu maksudnya ini dibuat secara simbol-simbol. Seperti tadi flowchart kan dibuat simbol. Simbolnya dari mana? Umpamanya untuk proses itu biasanya dibuat simbol ada di komputer itu, seperti pembuatan SOP, Standard Operational Procedure. Dari mana startnya? Startnya dari mana? Itu dibuat satu simbol.
Terus nanti dari start itu proses terus ke bawah sampai kepada finish yang terakhir. Tapi tentu seluruh karyawan harus mengerti simbol-simbol tersebut sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan atau proses sesuai dengan yang ada di SOP tersebut. Oke, kemudian pertanyaan yang harus dijawab dalam langkah ini. Apakah take time, waktu yang diharapkan antara unit output produksi yang disinkronisasikan dengan permintaan pelanggan yang berapa lama sih memproduksi barang baru bisa sampai kepada pelanggan. Jangan sampai pelanggan minta kita memproduksinya terlalu lama. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kadang-kadang perusahaan sudah membuat stok di gudang sehingga ketika ada permintaan dia langsung bisa memenuhi permintaan customer. Yang kedua, apakah mungkin itu memperkenalkan aliran yang kontinu? Ini maksudnya. Pokoknya di bulan Januari diproduksi mungkin 1.000 karton, Februari 1.000 karton, Maret 1.000 karton, tapi mungkin penjualannya Februari mungkin sedikit, tapi di Maret tinggi, di April tinggi, sehingga sisa dari Februari, kargo Februari, bisa digunakan untuk bulan Maret dan April, sehingga apa yang diminta customer itu terpenuhi. Yang ketiga, dapatkah produksi dikontrol dengan full system? Apa sih yang dimaksud full system? Full system adalah strategi produksi make to order, yang manfaat utamanya adalah menghindari wasting inventory. Jadi, ketika orang order, baru dibuat. Dalam mobil ada istilah itu kan, kita pesan, baru dibuat, diciptakan, diproduksi. Strategi ini, full system ini dalam supply chain di industri manufaktur mungkin kalah populer dengan full system yang lebih umum dan tradisional. Ya. Jadi maksudnya, kalau yang full system, tentu kita udah produksi dulu. Bukan berdasarkan order, tapi mungkin berdasarkan pengalaman lalu, berdasarkan analisa, pokoknya produksi aja dulu. Kalau kita bisa lihat, umpamanya yang umum aja, contohnya sabun, rinso, sikat gigi atau odol kan diproduksi dulu tuh, nggak nunggu order. Itu biasanya yang banyak menjadi kebutuhan umum oleh masyarakat. Sehingga dipasarkan aja di pasar-pasar, dan masyarakat akan membeli seperti minuman, aqua, dan lain-lain, bukan berdasarkan pesanan, tapi diproduksi dulu. Nanti kita menunggu pesanan setelah produksi. Oke, demikian pertemuan kita, materi kita. Tolong di sini dibuat catatan untuk hal yang penting, catatan di buku tulis. Setelah itu nanti kamu foto catatanmu dan di WA di grup kita di sini. Tujuannya agar saya tahu bahwa kalian mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Dengan catatan tentu saya berharap kamu membaca ulang. Setelah membaca ulang diharapkan akan dapat mengingatnya. Baik, terima kasih. Sampai kita ketemu minggu depan dan tetap semangat.